Indonesia memastikan satu gelar Indonesia Masters 2020 di nomor ganda putra yang akan diperebutkan pasangan Hendra Ahsan dan Kevin Marcus. Selain itu, Indonesia juga masih punya peluang merebut 2 gelar masing-masing di nomor tunggal putra dan ganda putri. Selengkapnya reporter Sandi Firdaus akan melaporkan dari Istora Senayan, Jakarta. Sandi, apakah partai final sudah dimulai dan bagaimanakah peluang Indonesia merebut gelar di Indonesia Masters tahun ini? Ya, selamat siang Ade dan juga pemirsa. Sejatinya partai final Indonesia Masters 2020 ini akan dihelat. Pertandingan pertama akan dimulai pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat ini di Istora dan juga di luar maupun di dalam, para penonton mulai memadati untuk mendukung 3 sektor yang akan dipertandingkan oleh wakil Indonesia di ajang Indonesia Masters 2020. Dan untuk mengetahui bagaimana nantinya potensi atau peluang Indonesia meraih gelar juara atau mungkin bisa berpotensi memborong dari 3 sektor yang dipertandingkan untuk meraih gelar juara, saya sudah bersama dengan pengamat dan juga pakarnya nih, badminton Indonesia, Broto Happy. Selamat siang, Mas Broto. Apa kabar? Baik, Mas, ini melihat dengan 3 lebih baik dari cakupannya tahun lalu. Di pertandingan pertama nanti untuk Indonesia, di pertandingan ketiga tepatnya, nanti Indonesia akan mempertandingkan di ganda putri antara Grecia Poli dan melawan wakil Denmark. Ini bagaimana nih Mas peluangnya untuk mereka? Kalau bicara tentang peluang Indonesia sangat besar sekali ya. Di turnamen ini saya kira ada kans bagi pemain-pemain Indonesia untuk bisa merebut 3 gelar. Kita yang pertama mungkin dari sektor ganda putri ya. Ganda putri, Grecia Poli dan Apriyani Rahayu sudah tampil ke final. Hari ini melawan Maiken Frederik dan Sarah Tegesen dari Denmark. Pasangan dari Denmark ini bukan yang diunggulkan. Rekor pertemuan juga 5-0 terakhir di ajang Cina terbuka tahun lalu juga Grace dan Apri menang. Saya kira ini kesempatan bagi Grace dan Apri menunjukkan taringnya, apalagi di depan publiknya sendiri, bisa merebut gelar di pembuka tahun 2020. Berarti melihat performa dari kemarin Apri sama Grace juga ini juga meyakinkan ya Mas, karena di preskon juga mereka harus meningkatkan. Betul, kalau melihat performa dari babak awal sampai babak final, saya kira Grace dan Apri sangat menikmati. Mereka mengaku dalam berbagai kesempatan jumpa pers dengan teman-teman media menyebut menikmati pertandingan, dan itu menjadi salah satu kunci keberhasilan. Akhirnya menang begitu Mas ya. Oke, Mas, melihat dengan pertandingan keempat antara Ginting dan Antonsen, ini gimana Mas peluangnya Mas? Ya, saya kira Antonsen memang pemain Denmark, tahun lalu dia menjadi juara di turnamen ini. Tentu tidak mudah ya bagi Ginting, tapi tahun lalu pun Ginting prestasinya memang sempat menurun. Dia hanya tampil di beberapa tampil final, dan kali ini juga ada kesempatan bagi Anthony Sinisuka Ginting untuk membuka tahun 2020 untuk menjadi juara. Minggu lalu di ajang Malaysia Master dia kalah di babak pertama, dan ini kesempatan bagi Ginting. Apalagi rekor pertemuannya dari Ginting melawan Antonsen 2-0. Terakhir di ajang Cina terbuka juga tahun lalu Ginting menang, dan ini kesempatan bagi Ginting untuk kembali bangkit. Apalagi dia menjadi salah satu andalan Indonesia untuk bisa berjaya di ajang Olimpiade Tokyo bulan Juli Agustus nanti. Tidak perlu ditakutkan juga ya, walaupun Antonsen juara tahun lalu. Oke, melihat dengan di ganda putra Mas, All Indonesian Final terjadi, terulang lagi di Javu tahun lalu 2019 terulang. Gimana Mas peluang The Daddies, bisakah mengatasi junior ini? Iya, ini kalau menurut saya siapapun yang menang itu akan memanggungkan sebuah pertandingan sangat menarik. Tentu akan ditunggu-tunggu para pecinta badminton mania yang datang di Istora. Sebuah pertandingan menarik antara The Daddies melawan Minion. Tahun lalu memang di final Indonesia Master The Daddies juga kalah, dan ini saya kira memang bagi Hendra Setiawan dan Muhammad Aksan, mereka sepertinya sangat menikmati pertandingan ya. Saya tidak peduli bagaimana hasilnya hari demi hari, dari partai demi partai mereka bisa menikmati pertandingan, sangat enjoy. Dan satu hal yang mungkin yang menjadi kunci adalah bagaimana mentalitas dan pengalaman yang dimiliki oleh Hendra Setiawan dan Muhammad Aksan yang akan menjadi penentu dalam pertandingan ini. Memang tidak mudah bagi The Daddies untuk bisa mengalahkan Minion, karena lihat penampilan kemarin di babak semifinal, Minion luar biasa ya ketika mengalahkan pasangan dari Malaysia. Dan peluang juga terbuka ya untuk tampil di Olimpiade. Betul, saya kira ajang ini menjadi salah satu anak tangga ya untuk merebut tiket babak kualifikasi Olimpiade. Sangat penting karena babak kualifikasi akan berakhir sampai bulan April nanti, dan 4 bulan lagi menjadi kesempatan bagi The Daddies juga para pemain Indonesia lah untuk bisa mengamankan tiket untuk tampil di ajang Olimpiade Tokyo. Baik, terima kasih Mas Broto atas baiknya, dan semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan juga ya Mas, Indonesia meraih gelar juara. Dan itu dia wawancara saya dengan Broto Happy. Kembali ke studio Ade. Baik, terima kasih Sandi Firdaus atas laporan Anda.